Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan itu. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasa aja, Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat dan orang melihat dia bukan sekedar momentum tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru tuh yang lebih tinggi daripada monumen. Iya, itu soalnya. Ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi kan, tempatnya nggak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak gitu, dan itu kan sesuatu yang nggak mungkin diturunkan oleh Satgas, apalagi oleh TNI, karena akhlak itu adalah baliho yang diikat di langit. Gimana musim manjat langit apa nurunin baliho akhlak itu? Yang diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya. Yang ditanam di bumi itu moral ya. Nah, itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang digantung di langit Habib Rizik. Nah, oke, nanti kita akan bicara soal ini ya, dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi juga kita pernah tanya Muhammad Kodari juga di sini ya, dengan sinikal mengatakan kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan, ya kira-kira begitu, yang kerjanya razia-razia, dan kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya. Apa memang kayak itu, kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini, mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik awalnya kan kesannya ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf, preman berjubah, orang bilang begitu kan ya. Tapi sekarang kok seperti tumbuh seperti pusat oposisi jadinya. 10 tahun lalu saya kasih pidato kebudayaan di tim gitu. Iya. Dan maki-maki FPI. Iya betul, saya kritik bisa FPI itu. Ada jejak digitalnya. Iya. Karena saya jengkel kelakuan FPI itu, bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya tuh. Ya itu waktu itu Wardahfit ya. Ya itu kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu nggak anggap ini FPI ini preman aja tuh. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian buruknya, karena itu dia berubah kan. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI, bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik itu tuh, kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan, bahwa gayanya itu masih ceplos-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. Tahu asal ceplak aja. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional, lengkap di situ. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjennya teman saya guru
politiknya. Dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Rocky dulu Munarman. Dulu tuh, gila lu man, lu gila lu man. Terus si Maman kasih keterangan gini. Ini Munarman yang kita gila, yang kita galau. Tapi dia nggak bersahabat dengan saya, teman-teman diskusi yang tajam. Ya, orangnya hatinya baik banget, lembut banget, penampilannya juga yang begitu karena dia Palembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Jadi kemudian Maman si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights, sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional di dalam isu. Jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskursus baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya ya. Perubahan tuh. Saya beberapa tokoh saya diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu seperti anu, Bung. Saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kelompok kafir Quraisy itu menyeberang ke Madinah akan dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah ya sudah silahkan saja, nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya dimaki-maki waktu itu, bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi kita biarkan, orang lain datang ke tempat kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu, ya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata justru mereka yang datang ke Madinah lari dari Mekah karena ada Quraisy itu dikembalikan ke Mekah lagi, dia muncul sebagai agent of change di sana, sebagai penyebar agama malah. Itu. Jadi saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu, dimasukkan ke FPI. kan kayak kolek dulu kan, orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya kan, tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga. Dan itu yang ada di kita tuh. Nah orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Yang memang kan identitasnya Islam itu. Ada kiri, PDIP itu. PRD dulu. PRD, bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi saya kenal spektrum itu. Tetapi mengkanan-kanankan FPI artinya menghindari percakapan dengan yang kanan. Sama juga dengan mengkiri-kirikan PDIP. Dan itu historis karena karena kanan kiri yang membangun negara ini kan. Iya. Sila kelima Pancasila itu jelas kiri itu, social justice itu kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama, keadilan sosial. Perdebatan di konstituante itu kanan dan kiri. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara sosialis, ada yang ingin kerajaan sultan. Jadi kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Sekarang ditutup perdebatan itu karena ketakutan tadi. Yang ada adalah pameran arogansi itu. Bukan lagi pameran inteligensi. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Bukan, itu karena ketidakcukupan otak gitu. Jelas begitu kan. Kalau otaknya cukup dia bisa hadapi siapa aja gitu. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volumenya. Ya kadang-kadang orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, padahal beda itu kan. Ada yang kegedean sorban otaknya kecil. Kan begitu.